Intinya ada hubungannya nggak sih anak-anaknya yang dibully nih karena nggak deket sama orang yang dibully karena nggak deket sama orang tuanya gitu. Aku mau clarify dua hal. Satu, nggak deket itu tergantung apa ya. Ini banyak nih sejak mulai pada WFA, klien-klienku, iya aku udah 24 jam di rumah, udah work from anywhere gitu kan ya. Tapi aku deket nggak? Aku deket. Tapi mungkin aku deketnya sama anakku gini. Anakku lagi main. Mah lihat deh, aku ini nih. Oh, Ah, bagus. Iya, bagus ya. Ntar ya, mama lagi meeting. Aku 24 jam loh sama anakku. Iya, adek sabar dong. Mama lagi balas chatnya Tante Nuca nih. Bentar lagi mama udah mau IG live. Sabar dong, bisa tunggu kan? Mama udah bilang nanti ya. 24 jam aku sama anakku. And it's very different. Ntar dulu nih, hmm. deketnya kayak apa? Kalau memang dalam konteks ini ya, dekat adalah kita saling mengerti. Aku tahu apa yang terjadi dengan kamu, aku tahu apa yang kamu alami, aku tahu bagaimana perasaanmu. Dengan short sentence-nya kita bilang secure attachment. Nah, ini ada PR baru lagi nih gue rasa nih kayaknya. Secure Absolutely. attachment. Secure attachment. Kalau punya secure attachment, nggak nunggu sampai anaknya mati. Orang tuanya baru tahu kalau itu dibully. Karena kalau udah dibully, kita itu pasti ngerasa, ini anakku kenapa ya? Kok dari asalnya makan sehari 3 kali, tengah-tengahnya masih makan Indomie, siangnya masih pesan Gojek lagi. Kok sekarang jadi makannya sehari sekali? Sebelum Yeah. sampai ke tahap ke sana, sebelum sampai ke tahap fisik ya, itu kan nggak tahu-taunya beng begini kan? Tapi kan pasti ada meningkat. Kok jadi nggak pengen sekolah? Kok tiap hari murung? Kok bawaannya diajak ngomong sedikit nangis? Kok sampai nggak mau ke sekolah? Kok sampai diajak nge-mall aja kok nggak mau? Ini kan naik terus nih. Nggak nunggu sampai begini gitu. Does that make sense? Atau aku lagi terlalu Bener-bener. Nggak, paham, di paham, paham, mana-mana? paham. Iya, maksudnya pasti kan sebelum sampai yang tadi mungkin mati dibully itu ada gejala-gejala lainnya ya. Kalau melihat Betul. kasus yang udah terjadi kemarin sebenarnya ya nggak tahu sih kalau kelihatan dari chat aja tuh chatnya kayak nge-push ibunya banget ya untuk kayak minta diselamatkan. Pasti kayak somehow tuh kita apalagi ibu-ibu Mm, ya suka ngerasa kok mm. anak gue gini ya Ya, gitu. Ada perasaan gitu, tapi emang kadang-kadang kita sok-sok menenangkan diri kita sendiri gitu. Ah, nggak nggak apa-apa, apa-apa kenapa? gitu ya kan. Nggak apa-apa gitu ya. Ya, ya, ya. Bisakah kita as parents merubah cara anak menghadapi konflik supaya nggak niru cara kita yang mungkin kurang baik? Nah, piye ki mbak? Ya dirubah cara cara berkonfliknya yang baik di rumah. Gitu ya. Kadang kan orang tua atau kitanya nih suka nggak sadar mencontohkan hal yang kurang baik pada saat lagi konflik sama pasangan atau apa gitu mbak. Gimana caranya biar dia nggak ikutan? Biasanya kalau udah ngomong sambil senyum-senyum gitu atau udah nanya yang kayaknya kurang, pasti udah tahu deh konfliknya Hmm. apakah bersehat atau enggak. Nah, cara terbaik Hmm. adalah gimana sih caranya cara terbaik supaya anak saya nggak makan nasi terus? Dia diperkenalkan dengan cara makan pasta, makan steak, makan sushi, dan makan yang lain. Sama. Dan kalau memang udah nggak mau anak yang makan nasi, dan jangan disediakannya yang itu gitu. Kalau nggak mau cara komunikasinya yang baik, jangan ngarepin anak. Nih, contohnya gini, aku ngambil contoh sama deh seperti yang lain. Gimana sih caranya kita nih sebagai orang tua misalnya gitu kan ya, kalau cara paling cepat mengenalkan bahasa misalnya gitu ya. Misalnya anak yang lahir di Belanda gitu ya, orang tuanya ada yang bisa berbahasa Indonesia, ada yang bisa berbahasa Belanda. Cara paling gampangnya dia setiap hari diajak ngomong dengan bahasa Indonesia di rumah. Dan Hmm. kalau misalnya sesekali ya bawa pulang ke Indonesia untuk bisa ngomong, ya sama. Itu kan cara berkomunikasi juga, cara handling konflik juga. Kalau udah tahu uh, yang di rumah tidak sehat gitu ya, dan diberhentikan, dan mungkin ini aku suka sering ngomong nih, kadang-kadang kita nih sebagai orang dewasanya
Gimana sih supaya anak-anak nggak perlu ke psikolog? Kitanya yang ke psikolog. Hmm, bener sih. Setuju, setuju, setuju. Kitanya ya. Karena anak-anak yang lebih sehat secara emosional adalah bukan anak-anak yang nggak pernah lihat orang tuanya bertengkar. Bukan ya? Ini jangan kayak, aku nggak boleh bertengkar, aku bertahan demi anak-anak. Anak-anak tahu loh, kalau kita bertengkar nggak usah pakai ngomong. Emang kalau kita lagi malas-malesan, begini apa mukanya? Masa iya kita nggak bisa baca sih anak-anak kalau bapak emaknya lagi berantem? Pasti bisa baca, pasti kelihatan, gitu kan? Pasti kelihatan. Justru anak-anak yang punya kemampuan coping skills yang baik adalah anak-anak yang melihat orang tuanya bertengkar, tapi juga melihat orang tuanya kembali lagi. So, to see their parents having a rapture in connection and also looking at their parents have a repair in the connection. Ngelihat bagaimana, iya ya, maaf ya, tadi mama ngomongnya kasar sama ayah. Next time I will do better. Iya maaf ya, tadi ayah juga harusnya nenangin mama, bukan ayah malah tambah marah-marah ketika mama marah. Dan aku belajar bahwa habis dari itu, aku bisa bagaimana to reconcile. Aduh, Gitu. panjang obrolan kita ya. Menarik sekali. Ini Karena hubungannya ngomongin anak nggak ada bisa nggak ngomongin keluarga ya kan? iya, ini nyambung yang tadi lagi nih yang soal Mbak Audrey cerita soal berkonflik si orang tuanya. Nih ada yang nulis juga nih, sepertinya cara berkonflik ini udah budaya sekali. Susah dan capek banget kalau tiap hari menghadapi. Problemnya kan di kita, Bu. Kitanya mau diberesin dulu, ini susah. Yaitu hubungannya sama ke kitanya dulu yang ke psikolog ya, Mbak. Kitanya yang diberesin. Ini aku juga lagi jalanin next step level dari being a couple counselor gitu ya. Aku udah selesai yang level 1, aku lagi ngambil yang level 2 di couples therapist. Mari kita tebak-tebak berhadiah. Setelah nikah beberapa tahun Mbak Nuca gitu. Biasanya ini teman-teman juga boleh jawab ya. Biasanya kalau berantem tuh isunya baru-baru terus atau biasanya core isunya tuh itu lagi, itu lagi, itu lagi. Biasanya itu lagi sih patternnya. Patternnya itu lagi ya. Nah, kabar gembiranya bukan hanya Anda saja yang merasa seperti itu. Dari 3.000 pasangan yang dibikin dalam researchnya Gottman, dari 3.000 pasangan itu 69% bilang hal yang sama. 69% dari permasalahan yang ada di pernikahan sifatnya tidak bisa diselesaikan. Namanya perpetual issue. Yang bisa dilakukan adalah bukan menyelesaikan masalahnya, tapi adalah komunikasinya. Diskusinya, jalan tengahnya bukan lo ikut gue ikut lo, tapi adalah bagaimana kita bisa punya komunikasi yang sehat. Kalau lo mulai begini, apa nih yang bisa gue lakukan? Apa yang kita bisa ketemu jalan tengah? Tapi bukan berarti gue oke ya. Gue gak suka ya kalau lo tuh batas-batasin gue beli tas. Kita lihat nih gitu kan ya. Dan beli tas udah dari sebelum ketemu lo, gue juga udah beli tas gitu. Gue kerja dan sekarang buat beli tas. Oh tapi kan sekarang kita udah berdua begini. Wah isunya itu lagi. Tuh kan kamu tuh aku udah bilang aku gak suka. Tapi kan aku juga udah bilang kalau aku gak suka gitu. Nah 69% itu permasalahannya tidak bisa diselesaikan, tapi bentuknya adalah perpetual issue. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dari 10 kali berantem, kemungkinan besar 6-7 kali isunya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Benar sih. Ini ada yang komen juga nih Mbak. Mana nih tadi dulu sebelum ke psikolog masalahnya itu lagi itu lagi. Setelah ke psikolog bukan masalah berdua lagi, tapi masalah diri sendiri yang bisa diselesaikan sendiri sebenarnya. That's Iya interesting. juga sih. Karena jawabannya kadang-kadang di diri sendiri. Kenapa ya? Kok itu jadi trigger ya dan jadi masalah mulu gitu. Aku juga ngelihat setiap kali aku ada masalah sama Aryo itu patternnya sebenarnya sesuatu yang ini tuh ada hubungannya sama aku yang dulu nih gitu. Entah aku yang dulu atau apa yang aku lihat dulu gitu. Hmm, 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 hmm.
gitu sih. Bukan yang kayak masalah baru gitu tuh, malah kayaknya nggak ini, nggak Nah, terlalu jadi masalah. yang menarik nih kita kita malah jadi ngomongin berpasangan kan ya. Iya, Yang menarik adalah dibully jadi pasangan. Aduh, seru banget. karena kalau ngelihat orang tuanya yang bisa berkomunikasi dan berkonflik dengan sehat, tendensi anak-anak menjadi pembuli dan dibully itu jauh lebih kecil. Karena they see how to have a healthy conflict and they start to learn that this is not a healthy conflict. You're treating me wrong gitu. Nah, Hmm. ini juga menarik kalau kita mau lihat di orang-orang yang mengalami toxic relationship. Eh, Kemungkinan orang untuk punya toxic relationship sekarang itu jauh lebih besar dibanding orang zaman dulu. Tapi kenapa ya ada orang-orang tertentu yang rezekinya cuma sekali doang nih ketemu toxic relationship, ada orang yang dari sepanjang dia berelasi itu selalu masuknya ke dalam toxic relationship lagi, toxic relationship lagi, toxic relationship lagi. Ini berhubungan dengan trauma dan otaknya kita. Kalau ini kemarin aku baru post deh bahwa di otak kita apapun yang familiar itu dianggap safe. Jadi kalau kita terbiasa dalam lingkungan yang toksik waktu dulu dan kita ketemu lagi lingkungan toksik lagi dan kita akan bilang, "Oh ya udah, ini sama kok sama yang dulu. It's okay." Tapi kalau kita dari dulu hidup di dalam keluarga yang sehat, kita masuk ke dalam relasi yang toksik. Ntar dulu nih. Gue lihat ayah dan ibu gue cara berantemnya nggak pakai tampol-tampolan. Cara berantemnya bisa duduk. Aku nggak suka kamu kayak gitu. Kalau ibuku mulai marah, ibuku bilang, aku ambil waktu dulu. And I see them get together again. Mohon maaf nih, 15 tahun, 17 tahun hidupku, aku nggak pernah lihat ibuku ditampol sama bapakku. Dan this is not right. See Hmm. how that evolves dari apa yang kita lakukan sehari-hari sama anak-anak, itu ngefek banget sampai dia di kemudian hari. Benar sih. Aku tuh sampai punya, ini buatku sebenarnya juga jadi problem ya. Aku punya apa namanya, problem di silent treatment, Mbak. Jadi emang aku melihat orang tuaku dulu kalau berantem tuh silent, diem-dieman, gak ada tuh berantem. Nah, sampai Ah, sekarang ini tuh masih jadi work in progress buatku gitu loh. Gimana caranya kalau aku lagi marah, aku bisa sampein gitu, bisa ya, ngomong. Nah, sekarang udah agak better sih karena aku silent treatment dulu, kasih aku waktu 1 hari 2 hari, baru aku akan ngomong. nice. Hmm. Tapi aku tahu sebenarnya gue emang harusnya ngomong gitu, tapi pada saat kejadian tuh nggak, gue nggak bisa langsung ngomong Nggak bisa ya, gitu. bukan nggak mau, Heeh, nggak bisa. bukan nggak Ya. mau, kayak nggak bisa aja gitu. Tapi itu jadi PR dan ini tuh bukan cuma ke pasangan aku kayak gitu. Hmm. Mungkin ya itu trauma tadi. Jadi aku ke anak kalau aku marah, aku nggak langsung yang kayak ngomelin di Hmm. tempat gitu, tapi aku Hmm. kasih silent treatment dulu yang sebenarnya ini sebenarnya gue harusnya nggak gini ya gitu. Hmm. Ya, aku tahu sih itu salah, tapi aku jadinya ya itu karena turun menurun itu. Padahal udah Hmm. aware. Hmm. Pokoknya jadi kayak gitu deh, Mbak. Because if you notice ya, your body responds very differently. Ini Hmm. banyak yang kalau aku kerja bareng sama teman-teman berpasangan, dia tuh kalau dia ada apa-apa tuh ngomong. Aku tuh udah bilang kamu kalau ada apa-apa tuh ngomong. Tapi pasangannya bukan nggak mau ngomong, nggak bisa, nggak keluar, nggak record gitu kan ya. Dan itu respon badannya itu masuk ke dalam freeze zone. Nggak bisa. You don't respond. Your body goes into either flight or freeze response. In a very rare case, your body goes to fight response. So most of the time, what you notice is your body goes into a flight or freeze syndrome. Tapi, of course, work with your psychologist untuk ngelihat lagi dinamikanya kayak apa. Gimana sih caranya aku bisa keluar dari freeze response ini? Gimana caranya aku bisa keluar dari fight response ini? Respons tubuhnya pasti beda-beda. Iya, dan pikiranku juga beda. Gue harus marah sekarang nggak ya? Apa gue diemin dulu ya? Kalau gue ngomong sekarang kayak gue nyakitin nih. Gue coba tahan dulu. Kayak gitu. Jadi apa yang mau dikeluarin tuh bukan emosi yang terhadap masalah tersebut, tapi antara aku dengan emosiku itu di dalam. Aduh, apa gue harus sekarang? Marahnya apa nanti aja kali ya? Tapi nanti nyakitin dia lagi. Nah, jadi kayak itu aku bertengkar di kepalaku sendiri gitu.
And in a very rare case, your face is look like this. Ih, gue mau marah sekarang apa nanti ya? Apa kapan? Most of the time, most probably your face is like this. Gue mau marah sekarang apa enggak ya? Gue marah sekarang apa enggak? Kalau gue marah sekarang, terus kayak mukanya kan kayak gini kan. Anak, Mm-mm. itu pasti notice dong. Ibu mikir dulu ya mau marah gitu ya. Ya. Tahu kapan untuk have a time off. Nah, itu sama tuh kalau kita balik ke topik yang kita tadi bully adalah tahu bahwa gue time off nih sama orang ini. Kayak ini orang, gue nggak bisa nih ngomong sama dia sekarang nih. Kayaknya kalau gue makin maju atau gue bertahan di sini, makin abis nih gue gitu. Itu kan juga butuh social skills juga. Ya Ini namanya ampun, kita kita jadi podcast ya. bener. Bener, ini udah 1 jam loh Mbak. Aduh, makasih banyak ya mendengarkan curhatku, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya kan. Nggak kerasa udah Yang 1 jam mewakili udah. pertanyaan aku. Iya, dari bully sampai ke perselingkuhan, sampai ke masa lalu. Aduh, panjang banget ya kalau ngomongin bully itu, karena bully itu kan kayak hasilnya ya. Karena di balik itu sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya tadi tuh dari trauma kita, dari Ya, otak kita, bagaimana kita berrelasi, gimana kita ngelihat orang tua kita berrelasi. Aduh, turun-menurun banyak banget. betul. Betul.